Bab 1396. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Manfaat pasukan kita adalah ada banyak pil yang mulia Jiwen. Lu Chen tersenyum, dan akhirnya menunjukkan ekor rubahnya. Selama mereka bergabung dengan pasukanku, mereka dapat menikmati manfaat yang sama, dan mereka dapat langsung memakan pil mulia 9 pola. Jadi begitu, kamu mempermainkanku, 1000 arogansi seni bela diri. Linghua tiba-tiba sadar, memang aku telah jatuh cinta pada mereka, biarkan mereka bergabung dengan pasukanku. Kata Lu Chen, mereka adalah masa depan ras roh, mereka akan menjadi pilar ras roh di masa depan, bagaimana mereka bisa menjadi bawahanmu? Linghua tidak setuju, sebenarnya sama saja, mereka pergi ke benua tengah, jadi mereka ingin dikirim dengan kekuatan tertentu. Lu Chen berkata, jika tidak, bagaimana mereka mendapatkan sumber daya budidaya? Umat manusia tingkat tinggi, tidak bisakah mereka membiarkan mereka berlatih sendiri? Linghua bertanya, sejauh yang saya tahu, itu seharusnya tidak mungkin. Wilayah mereka tidak tinggi di benua tengah, dan mereka harus berkultivasi di bawah perlindungan kekuatan tertentu yang kuat. Lu Chen melirik ke arah Linghua, dan berkata, adapun kamu adalah raja dari klan roh, dan pasti ada kekuatan tertinggi yang ingin kamu bergabung. Raja ini juga ingin bergabung dengan kekuatan umat manusia. Linghua menunjukkan ketidakpuasan, raja ini tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun, saya lebih suka berlatih sendiri daripada dikendalikan oleh orang lain. Berkultivasi sendiri, tidak ada yang akan memberi Anda sumber daya. Ketika Lu Chen melihat Linghua telah jatuh ke dalam lubang, seringai tak terlihat muncul di wajahnya. Faktanya, Linghua dan 1000 pejuang spiritual pergi ke benua tengah, dan mereka tidak harus bergabung dengan kekuatan tertentu. Setidaknya Linghua tidak membutuhkannya, dia adalah raja dari klan roh, dan para petinggi umat manusia akan memberi mereka perlakuan khusus jika mereka ingin berhadapan dengan klan roh. Tapi Lu Chen hanya bermain-main karena dia menginginkan 1000 prajurit roh itu. Selain itu, perlakuan terhadap Legiun Zelot sangat tinggi sehingga bahkan kekuatan terbesar di benua tengah pun mungkin tidak dapat menandinginya. Raja ini dapat menemukan sumber dayanya sendiri. Linghua berkata dengan bangga, bagaimana dengan mereka? Lu Chen menunjuk ke 1000 prajurit roh dan berkata, apakah mereka mengikutimu, atau mereka dari benua tengah? Mereka tentu saja mengikutiku, kata Linghua, maka Anda harus memberi mereka sumber daya. Di mana Anda dapat menemukan begitu banyak sumber daya? Lu Chen berkata, di masa depan, Anda akan membuang banyak waktu jika Anda menghususkan diri pada sumber daya untuk mereka. Bagaimana dengan kultivasi Anda? Petik 2. Ini, Linghua tercekik dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Masalah yang dikatakan Lu Chen sangat realistis, dan dia termasuk dalam klan roh tinggi, jadi dia tidak kekurangan sumber daya, jadi di mana dia memikirkan tentang ini masalah. Saya dapat mengatakan ini, mereka pergi ke benua tengah, suka atau tidak, cepat atau lambat Anda harus membiarkan mereka bergabung dengan kekuatan tertentu, jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan sumber daya budidaya. Kata Lu Chen, jika mereka tidak memiliki pengaruh dan kekurangan sumber daya untuk bercocok tanam, lalu mengapa mereka dilahirkan? Lebih baik tinggal di Linggu dan berkultivasi secara perlahan. Mungkin setelah 10.000 atau 10.000 tahun, beberapa dari mereka akan menjadi raja sejati. Petik 2. Itu tidak bisa dilakukan. Alasan utama kelahiran kami adalah pergi ke benua Yuanwu untuk mendapatkan sumber daya. Jika tidak ada sumber daya budidaya untuk disediakan, apa yang akan kita lakukan di lembah? Roh, alis Linghua mengerutkan kening, dan kata-kata Lu Chen membuat kepalanya pusing, dan dia tidak dapat mempertahankan prinsipnya, dan akhirnya jatuh ke dalam lubang yang digali oleh Lu Chen. Pada saat itu, jika benar-benar tidak mungkin, raja ini mungkin setuju mereka pergi ke kekuatan tertentu. Petik 2. Oke, karena Anda tahu bahwa mereka tidak dapat dihindari untuk memasuki kekuasaan, ini dia akan memberimu pengenalan umum tentang tingkat kekuatan di benua tengah. Ada 3 jenis kekuatan di benua tengah, kekuatan kecil dan kekuatan besar, dan satu adalah kekuatan teratas. Dilihat dari wilayah 1000 orang mereka, budidaya mereka tidak tinggi, dan mereka biasanya milik kekuatan kecil. Lu Chen diam-diam senang ketika Linghua jatuh ke dalam lubang, dan memanfaatkan perluasan lubang untuk membiarkan Linghua jatuh lebih jauh ke dasar lubang. Tidak bisakah kekuatan besar bekerja? Linghua bertanya, kekuatan besar membutuhkan mereka untuk mengembangkan tubuh emas. Ada sedikit senyum jahat di wajah Lu Chen,
tetapi Linghua tidak menyadarinya. Faktanya, Lu Chen masih bermain-main dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dengan talenta tinggi dari ribuan prajurit roh itu, mereka pasti bisa bergabung dengan kekuatan besar. Mereka semua adalah bakat seni bela diri yang dipilih oleh klan roh, bagaimana mereka bisa bergabung dengan kekuatan kecil biasa. Linghua menjadi tidak senang, jika kamu bahkan tidak bisa bergabung dengan kekuatan besar, bukankah itu memalukan bagi ras roh? Mengapa mereka masih dilahirkan? Itu belum tentu benar. Jika kamu mau mendengarkan saranku, mereka bisa bergabung dengan kekuatan terkuat di benua tengah. Wajah Linghua menjadi gelap, dan Lu Chen pergi berbelanja, mencoba menjual legiun fanatiknya. Pasukan Lu Chen hanya berjumlah 4.000 orang, dan level keseluruhannya tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa bumi, dan mereka satu tingkat di belakang 1.000 pejuang roh. Apakah ini disebut juga kekuatan besar? Ratu, meskipun legiun fanatik itu kecil, sebenarnya mereka adalah kekuatan terkuat di benua tengah. Saat ini, Ming Yue berkata, yang terkuat tidak mengacu pada kekuatan tempur, tetapi kesejahteraan. Apakah kamu mengatakan itu adalah pil mulia 9 pola? Linghua mengalihkan pandangannya dan menatap Ming Yue. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ming Yue, termasuk Xiao Wan, dia menyukai mereka semua. Pertama, Ming Yue dan Xiao Wan adalah tunangan Lu Chen. Kedua, Ming Yue dan Xiao Wan adalah bakat seni bela diri yang istimewa, yang satu kuat dalam pertempuran, dan yang lainnya kuat dalam keterampilan medis. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Ming Yue terlahir sebagai seorang putri, yang agak mirip dengannya. Oleh karena itu, Ming Yue berbicara mewakili Lu Chen, dan dia ingin mendengarnya. Pil mulia 9 pola hanyalah salah satu manfaat dari legiun fanatik, dan masih banyak lagi manfaat yang tidak dapat Anda bayangkan. Ming Yue berkata, saya berani mengatakan ini, bahkan kekuatan besar di benua tengah tidak mendapatkan keuntungan dari legiun Zelot. Benar-benar, ekspresi curiga muncul di wajah Linghua. Ramuan yang diberikan oleh legiun Zelot adalah manfaat dasar. Selain itu, ada teknik pelatihan tubuh yang kuat, gerak kaki, keterampilan tempur, senjata, yang tidak dapat diberikan oleh kekuatan lain. Ming Yue berkata lagi, sebenarnya, yang paling dibutuhkan ras roh kita adalah pil umum. Linghua berhenti sejenak, lalu melihat kedua ember pil mulia 9 pola dan berkata, pil mulia 9 pola adalah barang yang sangat bagus, dapat mengolah tubuh emas, dan bahkan menerobos belenggu dan menjadi suci. Setelah jeda, Linghua menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi setelah mereka menjadi orang suci, pil yang mulia 9 pola tidak akan berfungsi. Lagi, obat apa yang akan diberikan oleh pasukan fanatikmu? Tawarkan ini. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil, dan membuka telapak tangannya. Ternyata itu adalah pil Ji Wen Sein. Pil suci 9 pola. Linghua kaget sekaligus tercengang. Di Linggu, hanya terdapat sedikit pil bijak, tidak hanya bahan obatnya yang langka, tetapi budidaya alkimia ras roh juga tidak terlalu berhasil. Bahkan dia, Raja Roh, hanya makan sedikit, dan itu masih kelas rendah, apalagi memiliki pola pil. Jika dia berlatih dengan pil suci berkualitas tinggi, dia mungkin sudah menjadi raja sejati sejak lama. 1.000 prajurit roh di belakangnya bahkan lebih terkejut, dan pikiran hampir semua orang menjadi kosong. Ada pil mulia 9 pola dan pil suci 9 pola, dengan manfaat yang begitu tinggi, legiun semacam ini pasti layak untuk diikuti. Tidak, sekalipun kepalamu patah, kamu harus bergabung. Hanya saja ratu ada di sini, dan bukan giliran mereka yang membuat pernyataan. Ada keheningan di tempat itu, dan butuh sekitar setengah batang dupa sebelum Linghua pulih dari keterkejutannya yang tak tertandingi, dan bertanya, kekuatan tertinggi di benua tengah mana yang dapat menyediakan Ji Wen Sein pil untuk waktu yang lama? Sejauh yang saya tahu, tidak. Lu Chen tersenyum, dan berkata, tidak hanya tidak ada pil Ji Wen Sein, tetapi juga tidak ada pil yang mulia Ji Wen. Bukankah benua tengahmu kaya akan sumber daya? Linghua berkata, mengapa kekuatan tertinggi pun tidak bisa menyediakan ini? Bukannya mereka tidak bisa menyediakannya, tapi mereka tidak bisa menyediakannya. Mereka tidak memiliki begitu banyak pembudidaya alkimia yang sangat mahir dalam alkimia, jadi mereka tidak bisa memurnikan pil tingkat tinggi dengan 9 pola pil. Terlebih lagi, semakin tinggi kualitas pil tingkat tinggi, semakin mahal pula bahan yang dibutuhkan. Misalnya pil hewan tingkat ke-11, tidak semua kekuatan dapat menyimpan dalam jumlah besar. Tetapi pasukanku berbeda, kami hanya memiliki sedikit orang,
jadi aku memiliki kemampuan untuk menyediakan ini kepada mereka. Sekarang mereka masih berada di alam yang mulia, dan mereka membutuhkan pil yang mulia 9 pola. Setelah mereka menjadi orang suci, pil suci 9 pola tidak dapat dipatahkan. Saya tidak berani membuat pil tingkat tinggi yang lebih tinggi dari itu. Kadar itu melebihi apa yang dapat saya bayangkan sekarang. Tapi Jiwen Sein Pil masih dalam kemampuanku untuk menyediakan persediaan yang cukup untuk semua prajurit legiun. Begini, keluargaku adalah satu-satunya di dunia yang dapat memperoleh manfaat sebesar itu. Lu Chen menepuk dadanya, yakin. Linghua berpikir keras, dan setelah memikirkannya beberapa saat, dia menoleh dan bertanya kepada 1000 prajurit roh, manfaat legiun Lu Chen sangat tinggi. Kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin bergabung dengan legiunnya atau tidak, dan ini Raja akan melakukannya untukmu. Terserah kamu, Ratu, saya bersedia bergabung. Saya juga akan. Manfaat legiun Tuan Lu sangat menarik bagi saya, dan saya ingin bergabung. Saya ingin pil yang mulia 9 pola, dan aku ingin bergabung. Dan aku, tidak mungkin, lubang yang digali oleh Lu Chen benar-benar bagus, dan godaan untuk mengeluarkannya terlalu besar, tidak ada yang mau bergabung. Kalau begitu terserah kamu. Linghua mengangguk dan setuju. Oke, datang dan ambil semuanya, dan segera bagikan manfaatnya. Lu Chen sangat gembira, dan dengan cepat menoleh ke Quan Sheng untuk memerintahkan, pergi dan daftarkan mereka, lalu berikan mereka pil mulia 9 pola. Quan Sheng menjawab, dan memimpin Rompi dan Niu Ding untuk menyibukkan ribuan prajurit roh itu. Linghua, bagaimana denganmu? Lu Chen menoleh dan menatap Linghua sambil tersenyum. Rajaku, ketika Linghua ditanya oleh Lu Chen, dia merasa sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dia belum pernah keluar dari lembah roh, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di benua Yuanwu. Belum lagi, umat manusia tingkat tinggi akan memberinya perlakuan seperti itu. Gajinya tinggi, tidak apa-apa. Dengan perlakuan rendah seperti itu, di mana dia akan meletakkan wajah Linghuang. Mengapa kamu tidak berlatih denganku dulu, lalu membuat rencana setelah kamu menjadi raja sejati? Lu Chen menyarankan, mencapai raja sejati. Linghua sedikit mengernyit, cepat atau lambat, untuk menjadi raja sejati, itu adalah masalah takdir. Tujuan utamanya bukan hanya menjadi raja sejati, tapi menjadi seorang kaisar. Jika suatu hari nanti saya menemukan bahan untuk menyempurnakan pil raja sejati, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk dinobatkan sebagai kaisar. Ketika Lu Chen mengatakan ini, Linghua langsung tergerak. Yah, bagaimanapun juga, raja ini tidak mengenal benua Yuanwu, jadi aku akan tinggal bersamamu sebentar. Pada akhirnya, Linghua tidak punya pilihan selain setuju. Aku juga ingin bersamamu. Saat ini, suara laki-laki yang manis terdengar dari luar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah pria tercantik dari ras roh. Apakah kamu di sini untuk bercinta? Lu Chen memandang Lingyan yang sedang berjalan cepat, dan berkata dengan marah. Aku ingin pergi ke benua tengah bersamamu, dan aku ingin berlatih bersamamu. Lingyan sebenarnya berkata begitu. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan bergabung dengan tentara kami? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Saya tidak menyebutkan bergabung dengan legiun Anda, saya hanya berlatih dengan Anda. Kata Lingyan, ayo, aku tidak berlatih dengan laki-laki. Lu Chen tersenyum. Aku tidak peduli, Ratu sedang berlatih denganmu, dan aku akan mengikutinya juga. Jangan coba-coba menyingkirkan gadis ini. Lingyan sedikit marah. Ratu telah bergabung dengan pasukanku. Tapi melihat Lu Chen mengedipkannya, Linghua tidak bisa bersuara, dan membiarkan Lu Chen menggantung wajahnya. Ratu bergabung, dan aku juga bergabung. Benar saja, Lingyan yang berlumuran darah bodoh langsung mengutarakan pendapatnya, dan tanpa berpikir panjang, ia dibiarkan masuk oleh Lu Chen Cai dengan santai. Sangguan Jin, daftar ke Lingyan, dan pasukan kita akan memiliki tukang reparasi panah yang kuat di masa depan. Lu Chen menahan tawanya, menoleh dan memberi perintah kepada Sangguan. Mengapa Anda memerintahkan Sangguan melakukan ini? Pasalnya, usai pertarungan terakhir, Sangguan Jin menunjukkan performa yang kuat sehingga membuat Lingyan terkesan. Terlebih lagi, kedua orang ini telah berteman baik selama ini, tubuh mereka sangat renyah, dan mereka saling menyayangi, sehingga mereka memiliki persahabatan yang baik. Oleh karena itu, mengirimkan Sangguan Jin untuk menipu Lingyan adalah kandidat yang paling cocok.
Lu Chen selalu ingin Lingyan bergabung dengan grup, tetapi Lingyan selalu berpura-pura menjadi bangsawan dan menolak bergabung. Tak disangka, dengan bantuan nama Linghua, Lingyan akhirnya tertipu. Lingyan dapat melatih ribuan prajurit roh untuk mengolah panah dan menjadi tim jarak jauh. Di masa depan, Legiun Zelot akan memiliki kekuatan serangan jarak jauh, dan kekuatan tempur keseluruhan akan berada pada level yang benar-benar baru. Saat ini, Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia ingin membuat pengaturan untuk Linghua. Bagaimanapun, identitas Linghua berbeda, dan dia datang atas nama klan roh, jadi apapun yang terjadi, Linghua tidak bisa menderita. 10 pelayan, Lu Chen berseru. Ada 10 pelayan keluar dari kerumunan. Mulai sekarang, kalian semua pergi untuk melayani Linghua, dan kalian tidak perlu melayaniku. Perintah Lu Chen. Ya. Ke-10 pelayan itu sangat gembira, dan segera bergegas menuju Linghua dengan penuh semangat setelah mendapat balasan. Meskipun, itu sudah lama diberikan kepada Lu Chen oleh Linghua, itu milik Lu Chen. Namun Linghua akhirnya menjadi ratu mereka, dan mereka sangat bersedia melayani Lu Chen lagi jika ingin melayani ratu lagi. Tentu saja Linghua juga tidak keberatan, dia sudah terbiasa dilayani oleh orang-orang sejak dia masih kecil di Lingzhou. Dan jika tidak ada orang yang melayaninya di luar, dia mungkin juga tidak terbiasa. Selain itu, 10 pelayan pergi ke benua Yuanwu dan telah memulihkan tubuh emas yang mulia, jadi yang terbaik adalah dia menjadi pengawalnya untuk saat ini. 1 jam kemudian, di pintu keluar benua Xingluo, kepala orang-orang melonjak, dan banyak orang dari ras roh mengirim Linghua ke sini. Linggang memimpin seluruh pangeran, bangsawan, pejabat sipil dan militer, semuanya ada di tempatnya. Begitu Linghua tiba, anggota klan roh yang tak terhitung jumlahnya bersorak. Linghua dan ribuan prajurit dari ras roh semuanya dinantikan oleh ras roh. Semua orang Linghua berharap ketika Linghua kembali di masa depan, dia sudah dinobatkan sebagai kaisar. Ribuan prajurit dari ras roh juga menjadi raja sejati dan menjadi tulang punggung ras roh. Raja ini untuk sementara meninggalkan klan spiritual untuk pergi ke benua Yuanwu untuk studi lebih lanjut. Selama periode ini, Pangeran keempat, Linggang, akan menangani semua urusan klan spiritual atas namaku. Linghua mengumumkan, selamat kepada Yang Mulia Ratu. Linggang memimpin kerumunan untuk berteriak dengan keras, dan gelombang suara menyapu seluruh benua Xingluo. Namun, pada saat ini, sekelompok orang dengan aura menakutkan tiba-tiba muncul di pintu keluar. Mereka adalah sesepuh dari ras roh. Linghua telah bertemu dengan semua tetua. Linghua buru-buru memberi hormat kepada para tetua itu. Ratu tidak perlu bersikap sopan. Tetua itu keluar, tapi berjalan menuju Lu Chen. Lu Chen bertemu dengan yang lebih tua. Lu Chen juga memberi hormat pada yang lebih tua. Lu Chen, kamu melahirkan ratu, kapan kamu akan melahirkan ratu kembali? Orang yang lebih tua bertanya demikian. Itu bukan urusanku. Saat ratu ingin kembali, dia bisa kembali kapanpun dia mau. Kata Lu Chen. Saya berharap ketika ratu kembali, dia sudah dinobatkan sebagai kaisar. Tetua Agung berkata demikian. Semoga saja. Lu Chen mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres dengan yang lebih tua, tapi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Apakah Linghua dapat dinobatkan sebagai kaisar bukan tergantung pada Lu Chen, tetapi pada Linghua. Selama bakat Linghua cukup bagus, dia bisa menjadi seorang kaisar. Lu Chen, jika kamu mengambil raja dari ras roh kami, kamu juga harus meninggalkan sesuatu untuk ras roh. Apa yang dikatakan orang tua itu tiba-tiba membuat Lu Chen sedikit bingung. Apa artinya menyingkirkan raja ras roh? Bukankah Anda, raja ras spiritual, perlu dilahirkan untuk berkultivasi? Jika Anda tidak pergi ke benua tengah, tetapi hanya tinggal di Linggo, Linghua membutuhkan waktu 1 tahun monyet untuk menjadi raja sejati. Bahkan lebih mustahil lagi menjadi kaisar. Perlombaan roh sangat menginginkan seseorang menjadi kaisar, ini adalah kesempatan terbaik. Oleh karena itu, kelahiran Linghua juga merupakan kebutuhan klan roh, jadi apa bedanya dia? Tetua, apa yang kamu ingin aku tinggalkan? Lu Chen bertanya dengan bingung. Kumpulkan harta karun Skyfire, kata sesepuh ringan. Tetua Agung bercanda, saya seorang pejuang biasa, dari mana saya bisa mendapatkan harta langka seperti itu? Lu Chen terkejut sesaat, lalu berkata, di mana api langit? Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya sentuh di alam. Ini, Lu Chen tertegun di permukaan, tetapi terkejut di dalam hatinya.
Sulit dipercaya bagi sesepuh mengetahui bahwa dia memiliki harta karun mengumpulkan api langit di tubuhnya. Kaisar Feng Yao adalah satu-satunya yang mengetahui bahwa dia telah mengumpulkan harta karun langit. Selain itu, tidak ada pihak ketiga yang tahu. Penatua Ras Roh telah berada di lembah roh dan tidak pernah meninggal, jadi bagaimana dia tahu bahwa dia memiliki harta karun sebesar itu? Lu Chen, kamu memiliki harta karun mengumpulkan api langit di tanganmu. Orang tua itu sudah mengetahuinya, jadi kamu tidak perlu berpura-pura. Kata sesepuh dengan wajah kosong. Tetua, jangan bilang aku tidak punya, meskipun aku punya, bagaimana kamu tahu? Lu Chen berkata begitu. Bagaimana orang tua ini tahu? Biarkan saja, serahkan lebih awal, lalu pergi bersama ratu. Tetua itu tidak setuju dengan pertanyaan Lu Chen, tetapi mendesak Lu Chen untuk menyerahkan semuanya. Kalau begitu, bisakah Tetua Agung menjelaskan dengan jelas, harta apa yang mengumpulkan Skyfire? Lu Chen bertanya ragu-ragu. Jika kamu menyerahkannya, kamu tentu akan tahu. Tetua itu sedikit tidak sabar. Baiklah, Lu Chen menghela nafas, membuka cincin luar angkasa, dan mencari benda-benda di tumpukan puing di dalamnya. Faktanya, setelah ujian barusan, sesepuh tidak tahu apa harta itu, jadi Lu Chen tahu bahwa sesepuh itu tidak tahu apa harta itu. Harta karun yang bisa mengumpulkan Skyfire adalah Silent Fire Glaze Ball. Jika dia bahkan tidak bisa mengatakan ini, Lu Chen punya ruang untuk bermanuver. Adapun mengapa tetua itu keluar untuk mempermalukannya, mengapa dia memintanya untuk menyerahkan harta karun itu. Lu Chen sudah menebaknya, itu pasti atas perintah Kaisar Ling. Kaisar Feng Yao berkata bahwa dia memiliki dendam dengan Kaisar Ling, dan dia ingin Kaisar mewaspadai Kaisar Ling. Tetapi bagaimana Ling Huang mengetahui bahwa dia telah mengumpulkan harta api surgawi, maka dia tidak dapat menebaknya. Hanya saja Tetua Agung tidak mengetahui apa harta karun itu, mungkin Ling Huang juga tidak mengetahuinya. Jika tidak, mengapa orang yang lebih tua tidak bisa berbicara? Karena yang lebih tua tidak tahu apa itu, dia hanya mengambil sesuatu dan menyuruh yang lebih tua pergi. Tungku pil 9 pola, yang dapat menahan api pil, bahkan tidak dapat membakar api langit, itu adalah harta terbaik untuk mengumpulkan api langit. Lu Chen meraba-raba untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan harta karun yang cocok, jadi dia mengeluarkan kompor pil Jiwen. Pan Tungku, Penatua melihat ke tungku pil 9 pola, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah kamu bercanda? Tungku pil semacam ini sulit untuk menahan api binatang, tetapi juga ingin menahan api langit. Jangan perlakukan orang tua itu seperti anak berusia 3 tahun. Ayo bermain. Elder, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak percaya, saya akan mencobanya untuk Anda. Lu Chen meletakkan kompor pil Jiwen di tanah, lalu menyalakan api di tangannya untuk membakar kompor pil. Tungku Jiwen dan adalah tungku dan terbaik di wilayah Desolate Timur, dan tahan terhadap kebakaran akibat tembakan darat. Lu Chen dan Firefox menggunakan api unggun untuk membuat alkimia, dan Jiwen dan Furnace juga dapat menahannya. Api. Tetua itu melihat pil api di tangan Lu Chen dan terkejut. Para tetua lainnya juga tampak terkejut, semuanya tidak percaya. Api bumi adalah jenis api tingkat tinggi, nomor 2 setelah api langit. Api bumi sulit diperoleh, dan bahkan lebih sulit lagi untuk memurnikannya. Tanpa basis budidaya di atas yang mulia, mustahil mengendalikan api bumi. Namun, Lu Chen baru setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa, dan dia juga memiliki api bumi, yang sebenarnya adalah hantu, membakar tungku pil dengan api tanah dalam waktu yang lama, namun tungku pil hanya terbakar merah, dan tidak terbakar oleh api tanah. Elder, lihat, tungku alkimia ini sangat kuat sehingga tidak ada masalah untuk mengumpulkan api langit. Lu Chen terkekeh, mematikan api unggun, mengambil kompor alkimia, dan menyerahkannya kepada yang lebih tua. Tidak, jangan menipu orang tua itu. Harta karun yang dikumpulkan dari Skyfire sama sekali bukan tungku pil, tapi harta karun lainnya. Tetua itu menggelengkan kepalanya, memandang Lu Chen, dan menjadi lebih tajam. Lu Chen, kamu harus menyerahkan harta itu, jika tidak, kamu tidak ingin pergi dari sini. Tetua itu tidak bodoh, dia tidak tahu apa itu mengumpulkan api langit, dan dia juga tahu bahwa itu bukan hanya tungku pil. Saya hanya memiliki tungku alkimia yang dapat menahan api langit. Saya benar-benar tidak memiliki harta lainnya. Melihat tetua itu tidak tertipu, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Sangatlah mustahil untuk menyerahkan Silent Fire Glaze Ball. Kalau begitu jangan pergi,
tinggedewalah di Linggu selamanya. Wajah orang tua itu berubah, dan dia berkata dengan dingin. Lebih tua, saat ini, Linghua memasang wajah serius dan membela Lu Chen. Linghua tidak tahu mengapa tetua itu mempersulit Lu Chen. Belum lagi, mengapa penatua memaksa Lu Chen untuk menyerahkan harta karun itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa Lu Chen baik terhadap klan roh, dan tidak ada seorang pun di klan roh yang bisa menyinggung Lu Chen dengan santai. Terutama para tetua ini, mereka mewakili warisan ras roh, bagaimana mereka bisa begitu kasar. Ratu, masalah ini ada hubungannya dengan urusan besar klan roh, jadi jangan khawatir. Orang yang lebih tua berkata begitu. Tetua, harta karun yang mengumpulkan Tianhuo adalah Tunku Pil. Jika Anda tidak percaya, tolong bawa Tianhuo ke sini, dan saya akan mengumpulkannya dengan Tunku Pil untuk Anda lihat. Kata Lu Chen, apa yang kamu bercanda, bagaimana orang tua ini bisa memiliki api di langit? Orang tua itu terkejut, kamu tidak memiliki api langit, bagaimana aku bisa membuktikannya padamu? Lu Chen berkata dengan ringan, tetua, kamu bahkan tidak tahu harta apa yang kamu kumpulkan dari Skyfire. Aku khawatir kamu tidak meminta harta itu kepadaku. Apakah kamu mencoba mempermalukanku? Tetua, Tuan Lu adalah dermawan spiritual saya, mohon jangan mempermalukan dia. Saat ini, Linggang juga mengambil risiko menyinggung orang yang lebih tua, jadi dia angkat bicara. Benar, meminta Tuan Lu Chen untuk menyerahkan harta itu tanpa alasan, tidak diragukan lagi ini adalah perilaku seorang perampok. Ras rohku tidak bisa melakukan hal seperti ini, mohon hormati Tuan Lu Chen. Tetua, kamu bahkan tidak tahu harta apa yang kamu inginkan, bagaimana kamu bisa meminta Tuan Lu untuk memberikannya kepadamu? Banyak orang di tempat kejadian berdiskusi dan mengatakan demikian. Tetua besar itu melihat sekeliling, dan wajahnya menjadi suram. Ini adalah kemarahan publik. Dia hanya diperintahkan untuk meminta harta karun kepada Lu Chen. Dia benar-benar tidak tahu harta apa itu, jadi dia hanya bisa memutuskan berdasarkan pengalaman dan tebakannya sendiri. Mungkinkah harta karun yang diserahkan Lu Chen bisa dikumpulkan Skyfire? Yang terburuk, perilakunya sebagai bandit tidak diragukan lagi merupakan aib bagi para Eldar. Jika bukan karena tekanan dari atas, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku tidak akan mempermalukanmu. Meskipun aku tidak tahu apa harta karun itu, aku tahu bahwa harta karun itu adalah benda bulat. Orang tua itu terbatuk dan terus berbicara dengan berani. Tunku Pil adalah benda bulat. Kata Lu Chen, ini bukan Tunku Pil, saya yakin ini bukan Tunku Pil. Kata yang lebih tua, maka tidak akan ada lagi. Lu Chen mengangkat bahu dan berkata, Elder-elder, Anda dan saya tidak memiliki keluhan. Mengapa Anda mempersulit saya? Katakan alasannya. Tidak ada alasan, kamu ingin memaksaku untuk tinggal. Lu Chenjian mengerutkan kening, dan bertanya, beginikah cara klan rohmu memperlakukan tamu? Tidak, kami para Elder ramah terhadap tamu, kecuali kamu. Tetua itu melirik ke arah pasukan fanatik dan berkata, kecuali Lu Chen, kalian semua boleh pergi. Jika kakak senior tidak pergi, kami juga tidak akan pergi. Fei Long menjawab di tempat, apapun yang kamu mau. Tetua itu menatap Fei Long dengan dingin, lalu menatap Lu Chen, dan menunjuk ke arah Linggu. Lu Chen, tolong, ikuti aku kembali ke Linggu, kapan kamu bersedia menyerahkan harta itu, kapan aku bisa pergi. Tetua Agung, tolong beritahu saya, siapa yang memerintahkan Anda melakukan ini? Melihat tetua itu begitu tangguh, Lu Chen tahu bahwa tidak ada yang perlu didiskusikan, jadi dia hanya bertanya. Jangan ajukan pertanyaan ini tidak ada artinya bagimu. Tetua besar itu menjawab seperti ini. Penting, Lu Chen berkata dengan keras, kalian para tetua ras roh datang tiba-tiba, memerasku secara paksa, dan menahanku secara paksa, kalian perlu memberi kalian alasan. Apakah aku menyinggung perasaan kalian, atau seseorang dari ras roh kalian? Mendengar seseorang, mata sesepuh itu berkedip-kedip, tapi dia tidak berbicara. Apakah orang itu, penjaga musim semi? Lu Chen terus bertanya, dan langsung menyebutkan nama pelarian Ling Huang. Kamu, bagaimana kamu tahu penjaga musim semi? Orang tua itu terkejut, sebab, tanah mata air suci adalah area terlarang dari ras roh, dan sebagian besar ras roh tidak berani pergi ke sana. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan penjaga mata air tersebut. Tentu saja, para tetua ini mengetahuinya, tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah melihat penjaga mata air. Hanya dia,
seorang tetua yang hebat, yang telah melihat wajah sebenarnya dari penjaga musim semi. Hanya dia dan Ling Hua yang tahu bahwa ada Ling Huang kuno di Lingsu. Tapi dia tidak pernah menyangka Lu Chen juga tahu, dia benar-benar melihat hantu. Tentu saja Lu Chen pernah ke tanah mata air suci kedua, tapi dia ditemani oleh Ling Hua, jadi tidak ada yang mengetahuinya. Terlebih lagi, para tetua ini tidak peduli dengan urusan dunia dan telah lama berlatih bersembunyi, bahkan lebih mustahil untuk mengetahui tentang tinggalnya Lu Chen di Linggu. Karena, aku telah melihat penjaga musim semi. Lu Chen hanya berkata, kecuali penjaga musim semi, mungkin tidak ada orang yang bisa memerintahkan kalian para tetua. Karena kamu tahu segalanya, kenapa kamu bertanya? Penatua itu tampak terkejut, tetapi segera kembali ke ekspresi normalnya, dan nada suaranya juga tenang. Itulah yang dimaksud dengan penjaga musim semi. Mulutnya tertutup rapat dan dia tidak pernah menceritakan masalah Tianhuo kepada siapapun, termasuk Ming Yue dan Xiao Wan, demi menjaga rahasia bahwa Kaisar Feng Yao bisa terlahir kembali. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Huang benar-benar tahu bahwa dia memiliki harta untuk dikumpulkan Tianhuo, itu benar-benar hantu. Bertahun-tahun yang lalu di Gua Iblis, dia memperoleh bola kaca api senyap dari tangan Kaisar Iblis tua yang telah mati selama ratusan ribu tahun. Tidak ada yang mengetahuinya. Jika ada, itu juga Kaisar Feng Yao. Selain itu, Silent Fire Glaze Ball memiliki kemampuan untuk mengumpulkan api langit, dan kemudian menggunakan api langit untuk menghidupkan kembali Jiutian Phoenix, dan membiarkan Jiutian Phoenix melahirkan kembali Kaisar Feng Yao, yang merupakan masalah yang relatif rumit. Kaisar Ling adalah musuh Kaisar Feng Yao, dan sangat mustahil bagi Kaisar Feng Yao untuk memberitahu Kaisar Ling tentang masalah ini. Jadi, bagaimana Ling Huang tahu? Yang lebih aneh lagi adalah Ling Huang hanya mengetahui setengahnya, dan tidak mengetahui setengahnya. Saya hanya tahu bahwa dia telah mengumpulkan harta karun Tianhuo, tetapi saya tidak tahu apa nama harta karun itu. Hal ini dapat dilihat dari permintaan harta karun oleh sesepuh agung. Namun ada satu hal lagi yang pasti, yaitu tetua datang ke sini hanya atas perintah, dan dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara Kaisar Ling dan Kaisar Feng Yao. Bagaimanapun juga, Ling Huang mengetahui hal ini, karena dia tahu bahwa dia ingin Kaisar Feng Yao dilahirkan kembali, dan dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Diincar oleh seorang kaisar, apakah dia masih ingin menjalani kehidupan yang baik? Kecuali, dia dengan patuh menyerahkan Silent Fire Glaze Ball. Tapi, ini tidak mungkin. Jika Kaisar Feng Yao tidak dapat dilahirkan kembali, siapa yang akan membalikkan keadaan dan menyelamatkan benua Yuanwu saat bencana melanda? Itulah yang dia maksud. Tetua itu tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Lu Chen, jadi dia mengangguk perlahan dan mengakui. Jadi, jangan berpikir untuk menjadi tua, kamu hanya punya dua cara untuk pergi, menyerahkan harta itu, atau tinggal di Linggu. Tetua itu benar-benar tidak mengetahui rahasianya, dia hanya mengikuti perintah, dan jika Lu Chen tidak menyerahkan harta karun itu, dia menjebak Lu Chen sampai mati di Linggu dan tidak membiarkan Lu Chen keluar. Percakapan antara tetua dan Lu Chen hampir tidak dapat dipahami oleh orang-orang di sekitar, karena mereka berbicara sangat samar, dan tidak ada yang tahu siapa penjaga musim semi itu. Hanya mata Ling Hua yang terbelalak mendengarnya, tentu saja dia tahu bahwa yang menjaga mata air itu adalah Ling Huang. Mengapa Ling Huang memerintahkan para tetua untuk mempermalukan Lu Chen? Apakah Lu Chen benar-benar mengumpulkan harta karun Skyfire? Untuk apa Ling Huang menginginkan harta itu? Pertanyaan terakhir adalah sesuatu yang Ling Hua tidak bisa tebak meskipun kepalanya patah. Aku mengambil cara ketiga. Ekspresi Lu Chen membeku, dan dia berkata begitu. Dia tidak akan menyerahkan bola kaca api senyap, dia juga tidak akan dipenjara di Linggu. Kaisar Ling ingin menjadikannya tahanan rumah, hanya untuk mencegah dia dari pergi ke Tianhuo, dan tidak memberinya kesempatan untuk menghidupkan kembali Phoenix 9 surga. Lu Chen, tidak ada cara ketiga. Tetua itu menghela nafas, dan berkata dengan nada yang dalam, inilah arti dari musim semi penjaga, belum lagi kamu, bahkan orang tua itu tidak bisa membangkang. Itu untukmu Eldar, dan aku tidak ada gunanya. Lu Chen mengeluarkan pisau panjangnya, menunjuk ke arah yang lebih tua dan berkata, yang ketiga jalan adalah jalan kekerasan. Saya akan menggunakan kekuatan untuk membuka jalan ini. Anda ingin menantang orang tua itu? Orang tua itu bertanya dengan heran. Ya, saya menantang Anda, apakah Anda berani bertarung? Lu Shen berkata, itu lelucon,
Anda baru setengah jalan menuju alam pemurnian para dewa, tahukah Anda apa itu alam usia tua? Sang tetua tertawa. Kalian para tetua semuanya adalah raja sejati. Lu Shen berkata, bagus jika Anda mengetahuinya, maka Anda masih berani menantang orang tua itu. Saya tahu bahwa Anda sangat kuat dalam pertempuran. Kamu memotong Fan dan dengan satu pukulan, menjadi presiden bagi pembunuh setengah langkah tingkat dewa dari orang bijak berbutir tulang. Petik 2. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, itu hanya terbatas pada orang suci bertato tulang, apalagi menantang lelaki tua itu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Santo Tulang Giok itu. Petik 2. Kamu menantang lelaki tua itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Kata sesepuh itu, aku akan bertaruh denganmu, jika aku kalah, harta itu akan diserahkan. Lu Chen tersenyum, dan berkata, jika aku menang, biarkan aku pergi, jangan coba-coba menjebakku di Linggu. Lu Chen, kamu gila, kamu bisa jangan menantang raja yang sebenarnya. Linghua sedang terburu-buru, bos, tolong ambil kembali tantanganmu. Semua orang di Legiun fanatik panik, dan Kiki berbicara untuk membujuk mereka. Tuan Lu Chen, Anda tidak bisa menjadi lawan yang lebih tua, Anda tidak boleh menantang yang lebih tua. Penatua yang hebat jarang mengambil tindakan, tetapi jika dia melakukannya, itu akan menyakiti orang. Tuan Lu Chen, mohon berbaik hati. Linggang dan yang lainnya juga panik dan berkata satu demi satu. Bujukan baik semua orang, Lu Chen menerimanya, tapi Lu Chen hanya punya jalan ini hari ini, dia tidak punya pilihan. Lu Chen melihat ke arah yang lebih tua lagi, dan berkata, Elder, jalan saya telah dipilih, dan buku tantangan telah dikeluarkan, apakah ini giliran Anda? Oke, orang tua itu akan bertarung. Sang tetua pada awalnya tidak ingin melawan Lu Chen, namun Lu Chen menantangnya di depan umum. Jika dia menolak tantangan, wajah tua ini tidak bisa dilepaskan. Elder, beri dia pelajaran saja, jangan pukul dia sampai mati. Lagi pula, dia adalah orang yang ditakdirkan untuk klan roh kita. Tetua besar, gunakan saja satu jari, jangan gunakan tamparan, aku khawatir kamu terlalu kuat, dan kamu akan menamparnya sampai mati dengan tamparan. Elder, kamu bisa menghembuskan nafasmu saja. Sejauh menyangkut level Lu Chen, aku mungkin tidak bisa menahanmu untuk menghembuskan nafasmu. Elder, lebih baik jangan memukulnya, tangkap saja dia dan biarkan dia tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, sesepuh tidak perlu bergerak. Saya hanya bisa menunggu untuk bergerak. Para tetua lainnya menyanjung tetua tertua satu demi satu, tetapi mereka semua memiliki maksud yang sama, tetua itu pasti akan melecehkan Lu Chen dengan santai. Bagaimanapun, Lu Chen tertinggal beberapa hari di belakang tetua dalam hal kekuatan, jadi dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan tetua. Betapa penatua ingin melecehkan Lu Chen, jadi bagaimana dia melecehkannya? Semuanya, jangan khawatir, saya sudah tua dan memiliki rasa proporsional, saya berjanji akan memberi Lu Chen pelajaran yang tak terlupakan. Tetua itu tertawa, dan melompat ke langit yang lebih tinggi. Lu Chen, majulah, kamu akan melihat pemenang dengan satu gerakan, dan jangan menyangkal jika kamu kalah. Elder, jangan khawatir, Anda dan saya adalah orang-orang terhormat di Spirit Rache, dan kami tidak akan menyangkal siapapun yang kalah. Lu Chen juga tertawa, melompat dan menghadap tetua, ada banyak orang ras roh di sini, dan ada juga banyak orang ras manusia, dan siapapun yang menyangkal reputasi siapapun akan mendapat akhir yang buruk. Kamu tidak perlu mengejar orang tua itu sudah hidup lama, jadi wajar saja dia tidak akan menyangkalnya. Tetua itu mengangguk setuju, dengan senyuman di sudut mulutnya, seolah dia tidak menganggap serius Lu. Lebih tua, kamu adalah raja sejati yang terkuat dari klan roh. Lu Chen jelas bukan lawanmu. Mohon belas kasihannya. Di bawah langit, suara permohonan Linghua terdengar. Lu Chen bersikeras untuk menantang tetua, dan Linghua tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia hanya bisa berharap tetua itu tidak memukul terlalu keras, atau memukul Lu Chen sampai mati. Selain itu, para tetua memiliki identitas khusus dan status bangsawan, yang semuanya merupakan latar belakang ras roh. Tidak peduli seberapa kuat dia, Raja Klan Roh, dia tidak bisa mengendalikan para tetua ini, dan dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka. Kalau tidak, dia bisa menyembuhkan para tetua ini hanya dengan tuntutan mereka yang tidak masuk akal terhadap Lu Chen. Mohon belas kasihannya, tetua.
Linggang pun memimpin masa untuk memohon kepada sesepuh. Namun, legiun fanatik semuanya diam, dan tidak ada yang memohon kepada tetua agung. Para prajurit legiun tahu bahwa Lu Chen punya banyak trik, dan mereka tahu lebih banyak tentang karakter Lu Chen. Lu Chen tidak akan bunuh diri. Tanpa rasa percaya diri, Lu Chen tidak akan pernah menantang raja sejati. Ming Yue dan Wan Er sangat tenang, karena mereka tahu Lu Chen memiliki kartu Hall di tangannya, dan kartu Hall ini sangat kuat. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawa Lu Chen, aku hanya ingin dia menyerahkan satu hal. Tetua itu tetap tanpa ekspresi dan terus mengatakannya dengan wajah kurang ajar. Bagaimana kalau kita mulai? Lu Chen bertanya, kamu bisa melakukannya kapan saja, aku lebih tua darimu, biarkan kamu yang mengambil langkah pertama. Orang yang lebih tua berkata begitu. Kalau begitu aku akan tersinggung, tolong ambil alih yang lebih tua. Lu Chen tersenyum, dan bukannya memanggil Zhan Shen, dia malah meraih Chaos Orb dan mengeluarkan Unicorn Giok. Mengaum, begitu Unicorn Giok itu keluar, ia langsung meraung ke arah yang lebih tua. Gelombang suara kilin roar sangat kuat, dan menghantam sang tetua secara langsung, dan aliran udara sonik menyebabkan jubah tetua itu melayang. Sangat disayangkan bahwa basis budidaya tetua agung terlalu tinggi, dan hampir tidak memiliki pengaruh. Unicorn Giok binatang dewa. Tetua itu menatap ke arah Unicorn Giok, wajahnya sedikit tergerak, auman unicorn memang sangat kuat. Jika itu adalah binatang buas, ia mungkin tidak dapat menahan auman ini. Sayangnya, ras roh kita tidak takut pada auman unicorn. Jika Anda mengandalkan auman unicorn untuk mengalahkan orang tua itu terlalu banyak berpikir.